Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya, karena kita diberikan kesehatan sehingga kita semua itu bisa belajar lagi di kelas ini. Nah, gimana tadi? Nggak ada yang kesiangan kan? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, kalau nggak ada yang kesiangan. Ada yang dirajia nggak? Tadi habis upacara. Ada. Oh, siapa? Oh, nanti jangan ya. Sekolah jangan pakai lipat. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nggak ada. Oh, hadir semua. Bagus. Siap semuanya belajar ini? Siap. Gimana puasanya hari ini? Pada lancar? Lancar. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna ya. Nah, sekarang juga pembelajarannya itu masih terkait dengan Asmaul Husna ya. Pembelajarannya kemarin tentang apa aja Asmaul Husnanya? Ada yang masih ingat? Enggak. Tentang Pengertian Asmaul ingetin lagi ya, soalnya kemarin kita udah menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna ya. Nah, sekarang itu kita akan melanjutkan tentang Asmaul Husna dengan tema mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari ini? Tentu banyak ya manfaatnya. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita juga akan disayang oleh Allah. Kalau kita disayang oleh Allah, akan dimudahkan segalanya. Nah, Ibu juga akan menjelaskan apa aja sih indikator pembelajaran serta konsep dasar dan kompetensi inti serta KKM dari pembelajaran kita. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 1.3 tentang meyakini bahwa Allah Maha Mulia. Yang indikatornya itu merasionalkan perilaku yang mencerminkan makna Asmaul Husna. Yang kompetensi dasar 2.3 itu memiliki sikap keluhuran budi ya. Indikatornya itu salah satunya itu membedakan sikap keluhuran budi seperti kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, adil dan sebagainya. Lalu ada KD 3.3 yaitu menganalisis makna Asmaul Husna ya. Nanti kalian akan menganalisis maknanya itu apa, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, penerapannya ya. Yang ada juga KD 4.3 yaitu menyajikan hubungan makna Asmaul Husna ya. Indikatornya itu memilih makna Asmaul Husna dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal dan perilaku adil. Nah, itu tadi KD indikator. Lalu KKM yang harus ditempuh dalam pembelajaran ini 7,5 ya, 7,5. Nah, nanti itu kalian karena ini sedikit kan, jadi nanti akan ada tugas individu ya masing-masing. Kemudian juga nanti Ibu akan memberikan waktu untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, gimana? Udah mulai belajarnya? Siap? Siap ya. Sekarang sebelum pembelajaran ya, Ibu mau menceritakan sebuah kisah. Dengerin ya. Tahu Nabi Ibrahim? Tahu. Tahu. Coba Nabi Ibrahim itu orang tuanya siapa? Belum tahu? Nah, Nabi Ibrahim itu nama ayahnya itu Azar ya. Nama ayahnya itu siapa? Azar. Nah, Nabi Ibrahim itu lahirnya pada zaman Babilonia. Tahu siapa raja di zaman Babilonia? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, namanya Raja Namrud ya. Nah, waktu itu tuh Raja Namrud itu bermimpi. Dia itu bermimpi
ada seorang anak laki-laki masuk ke kamarnya dan mencuri mahkota itu. Nah, setelah bangun Raja Namrud itu gelisah, apa arti dari mimpi itu. Setelah itu Raja Namrud datang ke salah satu peramal yang terkenal. Katanya akan ada satu anak laki-laki yang menghancurkan masa kejayaannya. Nah, dari sana itu was-was Nabi Ibrahim itu. Akhirnya dia membuat perintah agar seluruh anak laki-laki yang akan lahir ataupun semua anak laki-laki pada zaman itu harus dibunuh. Nah, pada saat itu Azar karena istrinya sedang mengandung dan anaknya itu laki-laki, dia itu was-was, takut ya. Dia nggak mau membunuh anaknya. Ya, akhirnya Azar itu setelah istrinya melahirkan, nah dibawalah ke gua. Nah, anak itu ialah Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ditinggalkan di gua waktu kecil itu. Paling sesekali datang ya ibunya untuk memeriksa. Nah, dengan kuasa Allah ya Nabi Ibrahim itu sehat walafiat sampai dia menjadi Nabi Ibrahim kecil. Setelah itu karena udah mulai Nabi Ibrahim udah mulai tumbuh besar, dia udah tahu ya pengen keluar dunia selain di gua. Jadi dia itu keluar dari gua. Nah, keluar dari gua itu melihat, wah ternyata dunia itu sangat indah dan dia nggak tahu apa-apa tentang dunia karena selama ini Nabi Ibrahim itu berada di gua. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim itu bertanya-tanya, alam yang begitu indah siapa yang menciptakan? Pasti kan ada penciptanya. Lalu dia melihat ada sebuah matahari. Mataharinya itu terang sekali. Apakah itu Tuhan? Kata Nabi Ibrahim. Namun seiring berjalannya waktu, matahari itu terbenam. Lalu Nabi Ibrahim, itu bukan Tuhan. Karena kan masa Tuhan lenyap. Nah, setelah itu pada malam hari ada bintang berkelap-kelip. Wah, sepertinya itu Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu dan pagi menjelang, bintang itu pergi lagi. Dan Nabi Ibrahim pun berkata kalau itu bukan Tuhan, karena dia tidak ingin Tuhan yang menghilang oleh waktu. Lalu seiring berjalannya waktu, akhirnya Nabi Ibrahim menemukan bahwa Tuhan dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak akan pernah hilang oleh waktu, oleh zaman ya, yang maha segalanya, maha hebat ya, yang tidak akan terkalahkan. Nabi Ibrahim juga ingin menyadarkan kaum-kaum semua rakyat di zaman Babilonia itu untuk meyakinkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya yaitu Allah, bukan berhala. Karena pada saat itu mereka itu menyembah berhala. Namun gak terima ya warga Babilonia, hingga pada suatu hari seluruh kaum warga di Babilonia itu pergi ya berburu. Nah, Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu berhala yang besar, kemudian menggantungkannya dengan kampak ya. Setelah mereka yang pada pergi datang, marah kan Raja Namrud itu karena berhalanya dirusak. Nah, setelah itu dia tahu satu-satunya orang yang tidak pergi hanyalah Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim, lalu ditanya, dia kan yang merusaknya. Tapi Ibrahim berkata, tidak, bukan saya, tapi berhala besar itu yang merusaknya. Lalu Raja Namrud itu marah, mana mungkin patung berhala yang gak bisa apa-apa menghancurkan berhala yang lain. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, berarti selama ini Raja Namrud tahu bahwa patung berhala itu tidak bisa memberikan kita apa-apa. Lalu mengapa dia membuatnya? Nah, Nabi Namrud itu marah ya, gak terima. Akhirnya Nabi Ibrahim itu akan dibakar. Namun karena mukjizat dari Allah, si api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Nah, dari cerita tadi apa hikmahnya? Ada yang tahu? Kita harus mendekati Allah. Mendekati Allah boleh. Apalagi? Ada yang berpendapat? Nah ya, jadi dari kisah itu adalah mengenal Allah. Benar tadi, mendekati
mendekatkan diri dari Allah. Salah satunya dengan mengenal Allah. Coba ada yang tahu nggak? Salah satu cara mendekatkan diri dari Allah. Seperti tadi kata Eva, gimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Sholat. Sholat. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Mengingat Allah apa coba namanya? Berzikir juga salah satunya ya. Terus salah satu mengenal Allah seperti pembelajaran kemarin yaitu mengenal Asmaul Husna. Kita itu mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Allah itu seperti apa? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 7 Asmaul Husna, 7 nama Allah. Coba ada yang tahu apa aja nama-nama Allah? Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min, betul. Apalagi? Al-Jami, betul. Apalagi? Al-Wakil. Al-Wakil, boleh. Nah, terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Al-Karim. Al-Karim, betul. Terus? Al-Matin, betul. Nah, itu tuh nama-nama sifat-sifat Allah ya. Nah, sekarang kalian udah tahu belum artinya? Belum. Nah, karena kalian belum tahu, sekarang Ibu memberikan waktu untuk kalian mencari arti, makna ya, makna dari Asmaul Husna yang telah kalian sebutkan tadi. Nah, setelah itu, setelah kalian mengetahui, selain maknanya, kalian juga harus mencari salah satu contoh perilaku tentang arti dari Asmaul Husna itu. Siap? Satu orang Ibu kasih 2 itu ya. Tadi apa aja Asmaul Husna itu? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Terus apa lagi? Al-Karim. Terus apa lagi? Al-Wakil. Terus apa lagi? Al-Matin. Al-Matin. Terus apa lagi? Jami. Al-Jami. Apa lagi? Al-Adu. Nah, lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang hadir hari ini ada 3 orang ya. Sok 1 orang ke bagian 2 ya, cari maknanya. Ada yang ke bagian 3. Sok boleh dirundungkan, didiskusikan mau mencari apa aja. Ibu kasih waktu ya 15 menit. Sok boleh. Nah, gimana? Udah pada dapat jawabannya? Oke, udah. Sok, siapa yang mau mempresentasikan hasil pencarian kalian setelah berdiskusi sama teman-temannya? Al-Akhir. Oh, Susi ya, Al-Akhir ya. Sok, boleh. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, maha sempurna, hancur, maha kekal dengan kebenaran, yang kebenarannya adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan sesuatu yang kekal dan yang tidak, contoh itunya apa? Contoh dalam kesehari-hariannya apa? Contoh perbuatannya selalu jadi tadi kata Susi itu Al-Akhir itu yang maha akhir. Jadi Allah itu yang maha akhir, tidak ada yang lainnya selain Allah. Setuju nggak Allah itu maha akhir? Setuju ya, karena tidak ada yang
mencuri, ada lagi. Oh iya, tidak boleh berzina ya, betul sekali. Nah itu ada lagi yang mau mempresentasikan hasil pencariannya? Oh iya, sok boleh Pak. Almatin sempurna dalam kekuatan dan keagungannya, kekokohannya dalam prinsip sifat-sifatnya Allah SWT, juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Kekukuhan Allah SWT yang memiliki rahmat dan ajab terbukti ketika Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Demikian juga ada kekuatan yang dapat menunjukkan pembalasannya. Nah, jadi Allah itu maha kukuh ya, Almatin ya. Contoh itunya, perbuatannya apa? Yang mencerminkan Almatin itu seperti apa? Tidak mudah terpengaruh, merayukan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib seseorang apabila ia tidak mau berusaha. Nah, gitu ya. Jadi Almatin ya, Almatin itu maha kukuh ya, maha kukuh. Tidak salah satu contoh perbuatannya itu tidak mudah mengikuti hal-hal yang tidak mudah terbawa arus, betul? Apalagi ada yang berpendapat lagi? Ya. Nah, tadi kan udah pada disebutin ya semuanya, presentasinya semuanya. Ibu mengapresiasi ya, kalian semua udah pada betul ya tadi. Al-Ahir, Al-Adil, terus Al-Matin, semuanya udah pada benar, udah pada bisa juga ya kayak mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui Asmaul Husna beserta makna-maknanya. Agar apa? Agar kita itu bisa mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari seperti Al-Akhir. Oh, kita itu tahu Allah itu yang maha akhir. Terus kita tahu Allah itu maha kukuh. Allah itu kukuh dengan semua azab dan rahmatnya, sehingga kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, harus menjauhi larangannya ya, dan menaati segala perintahnya. Oke, tadi siapa yang belum beres ngerjainnya? Udah beres semua? Kita udah beres, tentuin ke ibu nilai ya. Lalu untuk pertemuan minggu depan ya, ada tugas dari ibu baca-baca tema selanjutnya yang akan kita bahas ya. Tema selanjutnya masih tentang Asmaul Husna ya, tadi baru 3 yang disebutkan, nanti kita memperdalam lagi yang lainnya. Terima kasih ya untuk anak-anak yang tadi sudah mengerjakan tugasnya tepat waktu, sudah mau menyampaikan pendapatnya, hasil kerjanya, dan tetap semangat ya. Nanti besok jangan lupa, nanti Susi jangan pakai limpen ya, nanti ditanya lagi ya. Sama jangan lupa jangan kesiangan, tetap semangat ya buat menjadi anak yang baik, yang rajin ya. So, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.